pada tanggal 16 Maret 2022, kemudian yang kedua tanggal 6 April tahun 2022. RP diketahui menerima aliran dana dari saudara Ika sebesar 1,5 miliar rupiah. Kemudian membantu tersangka Ika menyamarkan hasil kejahatan dalam bentuk membeli 10 buah jam tangan mewah senilai 8 miliar rupiah. Kemudian penyidik juga melakukan pemblokiran terhadap rekening milik saudara RP. Kemudian demi kepentingan penyidikan, ketiga tersangka diajukan cekal ke Ditjen Imigrasi. Pasal yang disangkakan kepada ketiga tersangka yaitu Pasal 5 atau Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan TPPU dan Pasal 55 Ayat 1 KUHP dengan ancaman penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Kemudian yang berikut update terkait dengan penangkapan 5 tersangka terorisme jaringan NII yang telah kami sampaikan beberapa waktu yang lalu. Densus 88 Anti Teror Polri melakukan penegakan hukum terhadap 5 orang tersangka teroris kelompok NII yang ditangkap pada tanggal 3 April 2022, namun kami pada saat itu belum menyampaikan peran dan keterlibatannya. Di mana 5 tersangka tersebut adalah, yang pertama adalah saudara SA. Keterlibatannya adalah menghadiri pertemuan kelompok NII di Green Village, Depok. Kemudian yang kedua, perannya adalah pemegang rekening NII serta menyelenggarakan rehlah atau pergantian struktur. Kemudian yang kedua adalah saudara SO. Perannya adalah sebagai ketua wilayah Tangerang Selatan. Saudara SO juga hadir dalam pertemuan di Green Villa Depok dan berhubungan dengan tersangka Z, dan tahun 2019 datang ke Sumatera Barat bertemu dengan kelompok NII di wilayah Sumatera Barat sebanyak 250 orang di wilayah Sawah Lunto. Kemudian yang ketiga, saudara TA. Saudara TA terlibat turun langsung ke wilayah Sumatera Barat untuk membuka wilayah baru. Kemudian yang keempat, saudara MH. Keterlibatannya sebagai sekretaris NII daerah Tangerang Selatan, juga hadir dalam pertemuan di Grand Villa Depok, serta mengirimkan bahan-bahan yang dibutuhkan sesuai dengan arahan melalui email. Kemudian yang kelima adalah saudara AH. Perannya adalah sebagai ketua NII wilayah Tangerang Kota dan turun langsung ke Sumatera Barat untuk membuka daerah baru. Jaringan NII sudah berkembang masif di berbagai Indonesia, antara lain di Jakarta, Tangerang, Jawa Barat, Bali, Sulawesi, Maluku, dan Sumatera Barat. Proses perekrutan anggota NII digelar secara terstruktur dan sistematis. Untuk bergabung menjadi warga NII, seseorang harus melalui 4 tahap perekrutan yang disebut pencorakan, yaitu P1 sampai dengan P4. Selain itu, setiap calon warga juga akan melalui
3 tahap bayat. Secara garis besar, potensi ancaman teror dari jaringan NII Sumatera Barat adalah sebagai berikut. 1. Memiliki keinginan untuk mengubah ideologi Pancasila dengan ideologi lain. Kemudian memiliki hubungan dengan kelompok teror di wilayah Jakarta, Jawa Barat, dan Bali. Kemudian dari serangkaian rencana tersebut juga adanya upaya serangan teror yang tertuang dalam wujud perintah mempersiapkan senjata tajam yang disebutkan dengan nama golok dan juga mencari para pandai besi. Adapun temuan alat bukti arahan persiapan golok tersebut sinkron dengan temuan barang bukti sebilah golok panjang milik salah satu tersangka. Sampai saat ini total ada 16 tersangka yang sudah dilakukan penangkapan. Kemudian penyidik Densus 88 juga telah mengamankan beberapa barang bukti, diantaranya adalah 3 unit senapan PCP, 1 unit senapan angin, 2 unit magazin, 2 kotak amunisi, 2 unit busur dan panah, 6 bilah senjata tajam antara lain 1 bilah pisau karambit, 1 bilah golok, 2 bilah sangkur, 1 bilah kapak, 1 bilah pisau cutter, dan sejumlah barang bukti lainnya ya. Diantaranya ada laptop, ada beberapa buku dan dokumentasi terkait dengan jaringan NII, kemudian catatan mengenai struktur dan kegiatan jaringan NII, dan juga ada kartu dan buku tabungan, kartu ATM dan buku tabungan, serta perlengkapan dan peralatan camping. Kami tambahkan, terkhusus di Sumatera Barat, para tersangka yang sudah ditangkap memberikan keterangan bahwa struktur NII berada pada tingkatan cabang atau kecamatan. Istilah NII tersebut adalah CV, dengan anggota mencapai 1.125 anggota, di mana sekitar 400 orang diantaranya merupakan personel aktif dan selebihnya non aktif atau sudah berbayat namun belum aktif dalam kegiatan NII, yang sewaktu-waktu bisa diaktifkan kembali apabila perlu. NII cabang 4 wilayah Padang terbagi dalam 5 ranting yang masing-masing beranggotakan sekitar 200 orang. Dari jumlah total di Sumatera Barat, 833 orang tersebar di Kabupaten Darmasraya dan 292 berada di Kabupaten Tanah Datar. Proses perekrutan anggota NII juga digelar secara terstruktur seperti yang saya katakan tadi. Terkhusus bagi yang akan diangkat menjadi pengurus atau pejabat. Perekrutan anggota NII dilakukan tanpa memandang jenis kelamin dan batas usia. Hal ini terbukti dengan ditemukannya 77 orang anak di bawah umur 17 tahun yang dicuci otak dan dibayar untuk sumpah setia kepada NII.
Selain jumlah tersebut tercatat ada 126 orang lain yang saat ini sudah dewasa. Namun pernah juga direkrut saat masih usia belasan tahun. Terkait hal ini, Polri telah berkoordinasi dengan KPAI untuk mengembangkan pengungkapan jaringan NII ini. Demikian yang perlu kami sampaikan pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini belum ada update untuk DNA Pro. Pak, tapi artis DNA Pro minggu ini ada pemanggilan Pak? Nanti kalau ada kita sampaikan. Ya, sementara belum ada. Ya, proses tetap berlanjut ya. Bantah atau mengakui itu adalah hak dari tersangka, tapi proses penyidikan bukan berdasarkan pengakuan dari si tersangka, tapi berdasarkan dari pembuktian dari hasil proses hukum, menegakkan hukum ya. Yang lain? Pak, ketiga tersangka ini keberadaannya masih di Indonesia atau bagaimana Pak? Yang tiga ini kan? Iya. Tiga ini kan sudah dibaris. Oh, yang Vanessa udah ya? Vanessa sudah. NK, VK, dengan pakai mic. pakai mic Pak? Itu nggak bang, kan dilakukan pemeriksaan. Iya. Itu dicekal Pak, itu kan berarti belum Iya. ditahan. Apa gimana? Jadi maksudnya begini. Izin Yang pakai mic, bersangkutan. Pak, pakai mic Pak. Oh, izin pakai mic. Oh tunggu biar Pak Kabak Penum pakai. Jadi gini, ketiga orang itu, ya tiga orang tersangka, NK, VK dan RP, setelah dilakukan 2 kali pemeriksaan, baik sebagai saksi maupun sebagai tersangka, yang akan nanti dilakukan lagi untuk pemeriksaan kembali, itu dilakukan dalam minggu ini untuk menetapkan apakah yang bersangkutan. Tadi kan disampaikan bahwa ini mengelakkan. Kalau disampaikan tadi Pak Karo sudah jelas, dan saya menambahkan bahwa keterangan daripada saksi-saksi lain dan barang bukti maupun alur dari bukti dari PPATK itu kan anaknya dan satu lagi pacarnya ya. Nah, itu kan jelas. Jelas ya. Tanggal 14, jadi kita tunggu. Tunggu tanggal 14. Kalau DNA Pro tadi sudah kita tanyakan, memang belum ada update. Sekarang teman-teman penyidik sedang melakukan tracing aset maupun pendalaman terhadap beberapa saksi yang sudah dilakukan pemeriksaan. Terkait ada beberapa pertanyaan mungkin ke Pak Karo maupun ke saya dengan Pak Kadip terkait apakah ada publik figur, ini masih didalami. Apakah publik figur yang disebut-sebut dalam pertanyaan teman-teman wartawan atau di media yang sudah ada itu masih masih lakukan pemeriksaan, pendalaman, apakah ada kaitannya dengan bukti-bukti yang sekarang dilakukan proses penyidikan oleh penyidik Barreskrim. Berarti untuk saat ini masih dalam penyidikan ya Pak? Yang mana? 6 orang tersangka lainnya masih DPO beradaannya di Indonesia. Kalau DPO-nya, informasi yang terakhir ini kita sedang penyidik sedang berkoordinasi dengan Ubinter. Kalau dibilang dengan Ubinter berarti sudah tahu kan arahnya, yang bersangkutan dugaannya ada yang sudah ke luar negeri, tapi masih di dalamnya oleh penyidik. Pak, minggu ini ya? Satu belum Pak? Baru kemarin ini. Pak, minggu ini jadi gak ada beberapa artis yang dipanggil untuk kasus yang DNA Pro itu? Tadi sudah saya sampaikan, nanti ini lagi di dalamnya oleh penyidik apakah ada kaitannya dengan hasil pemeriksaan yang sebelumnya nanti akan disampaikan oleh penyidik. Pak, terkait endorse para artis itu gimana Pak? Apakah akan ada
Ya kalau dia ternyata ada kaitan bukti menerima aliran dana ataupun kaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh saudara yang ini DNA Pro, ya, itu pasti akan dilakukan pemanggilan. Pasti. Tapi sekarang lagi dicoba didalami keterkaitannya. Pak, terkait demo hari ini Pak, total udah ada berapa orang Pak yang diamankan terkait dengan pembuangan pajak? Udah Metro. Enggak, dari seluruh Polda jajaran Pak di Indonesia. Belum terima laporan akhir kita. Nanti biar belum sore. final. Sore nanti. Nanti kita rilis malam ini. Buka puasa. Buka puasa dulu lah. Masih direkam. Baik, rekan-rekan, terima kasih. Izin menambahkan terkait ini. Izin menambahkan pertanyaan. Oh. Terkait peran dari 3 tersangka di kasus Indra Kents yang baru ini, itu mereka juga diduga menyembunyikan alat bukti atau uang-uang milik Indra Kents juga nggak sih? Masih belum. Tadi kan perannya udah saya jelaskan satu-satu. Iya kan? Itu aja. Ya. Tadi masing-masing ya 3 dan peran-perannya sudah saya sampaikan tadi. Nanti tanya sama temannya ya Rahel ya. Terima kasih. Pak terakhir Pak, kalau ketiganya nggak sampai yang Tunggu sebelumnya dulu Pak. yang mana nih? Yang ini apa ini? Pak, kalau ketiganya nggak datang gimana Pak nanti pas pemeriksaan sebagai TSK Pak? Kan tadi udah dinyatakan tersangka, ya. Kalau tidak datang ya dijemput nanti sama penyidiknya. Jelas ya. Oke. Pak, ada mantan Ika lagi yang sebelum RK, TK akan dipanggil juga mungkin. Belum dapat info ya tentang itu. Nanti kalau ada kita sampaikan. Cukup ya. Oke Pak, makasih Pak. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.